Di atas Bukit Sofa. Setelah 3 tahun dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Hingga suatu hari, Rasulullah berdiri di atas Bukit Sofa dan berseru, sementara orang-orang Quraisy berkumpul mendatangi Rasulullah, termasuk Abu Lahab, paman Rasulullah yang sangat membenci ajaran Islam. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada mereka, "Seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwa di lembah sana terdapat pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku?" "Ya, kami belum pernah melihat kamu berdusta." "Tentu saja, engkau adalah orang yang bisa kami percaya." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang sangat pedih." Kemudian Abu Lahab menimpali perkataan Rasulullah dengan nada memprotes, "Sungguh celaka kamu Muhammad. Hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Lalu turunlah firman Allah tentang siapa yang sebenarnya celaka, yaitu orang-orang yang menentang dan menghalangi dakwah di jalan Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Selanjutnya Rasulullah berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah, selain bahwa kalian mempunyai tali kekeluargaan yang akan aku sambung dengan hubungannya." Menggiring opini bangsa Arab. Dengan turunnya perintah bagi Rasulullah untuk berdakwah terang-terangan, maka semakin berkobarlah api permusuhan kafir Quraisy terhadap umat muslim yang mengancam keberadaan Tuhan-Tuhan serta kedudukan mereka dalam masyarakat. Berbagai cara digunakan dalam menghambat dakwah Rasulullah, termasuk mencegah para jemaah haji dari mendengar dakwah. Di bawah pimpinan Al-Walid ibnu Mughirah, orang kafir Quraisy berencana untuk menjatuhkan nama Rasulullah di hadapan orang Arab. "Ayo, adakah yang mempunyai usul bagaimana cara kita menjatuhkan nama Muhammad?" Kita katakan saja bahwa Muhammad itu dukun." "Dukun? Tidak. Aku telah mengenal dukun, sedang perkataan Muhammad itu bukanlah perkataan dukun." Bagaimana kalau kita katakan bahwa Muhammad itu gila?" "Gila? Tidak. Sesungguhnya apa yang dia ucapkan itu bukan karena penyakit gila." Atau kita katakan saja ia seorang penyair." Tidak. Aku sudah mengenal banyak syair, dan yang dia ucapkan bukanlah sebuah syair." Bagaimana kalau kita katakan saja bahwa Muhammad itu seorang penyihir? Karena ucapannya bisa menyihir hingga bisa memisahkan seseorang dari bapaknya, atau saudaranya, atau istrinya, atau keluarganya. Nah, ini lebih pas. Ayo kita sebarkan gosip bahwa Muhammad adalah seorang penyihir ke seluruh orang Arab yang datang ke Mekah ini. Mereka pun membubarkan diri dengan satu kesepakatan untuk menyebarkan berita bahwa Rasulullah adalah seorang penyihir, agar orang-orang Arab enggan untuk mengenal ajaran Islam lebih dekat. Kesabaran Rasulullah. Di lain kesempatan, orang kafir Quraisy menunjukkan permusuhannya yang hebat dengan kaum muslimin. Dengan berbagai cara, mereka mengganggu, menteror, bahkan melakukan penyiksaan agar kaum muslimin kembali kepada berhala-berhala mereka. Suatu saat Rasulullah sedang beribadah di depan Ka'bah. Sementara tidak jauh dari Rasulullah, sekelompok orang kafir sedang duduk bercengkrama mengomentari apa yang Rasulullah lakukan. Di antara mereka adalah Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'id yang sangat membenci Rasulullah.
Siapa di antara kalian yang mau membawa kotoran binatang lalu meletakkannya di atas punggung Muhammad saat ia sedang sujud? Seketika bangkitlah seseorang yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id. Saya, wahai Abu Jahal, aku akan sangat senang melakukannya. Kemudian Uqbah pun mengambil kotoran dan menunggu Rasulullah hingga sujud. Tanpa ada keraguan, ia pun meletakkan kotoran binatang itu di atas punggung Rasulullah di antara kedua pundaknya. Sementara Rasulullah tetap terdiam, melanjutkan sujudnya, hingga Fatimah, anak kesayangan Rasulullah yang melihatnya, segera membersihkannya dari punggung Rasulullah. Fatimah berkata, "Wahai ayahku, begitu jahat orang-orang kafir kepadamu, padahal mereka tahu engkau adalah manusia pilihan Allah sebagai pemberi peringatan." Rasulullah pun berdoa dengan menyebut nama-nama mereka dan berkata, "Sabarlah wahai anakku, sesungguhnya mereka akan menanggungnya masing-masing di dunia dan akhirat." Benarlah doa Rasulullah, bahwa nama-nama yang Rasulullah sebutkan dalam doanya adalah orang-orang yang binasa di sumur Badar. Mempertahankan keimanan. Di lain tempat dan waktu, nampak Bilal bin Rabbah, seorang budak berkulit hitam, sedang menahan sakit yang teramat sangat demi mempertahankan imannya. Setelah rahasia keislamannya tercium dan beredar di kalangan kafir Quraisy, termasuk Umayyah bin Khalaf, mendengar budaknya masuk Islam, Umayyah sangat marah dan menyiksanya agar kembali ke agama nenek moyangnya. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma, dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Di tengah padang pasir yang panas, ia ditelentangkan, kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar dan berat hingga sulit baginya untuk bergerak. Wahai budak tidak tahu diri, kamu akan tetap aku siksa sampai mati, kecuali kamu bersedia mengingkari Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Dalam keadaan sakit yang teramat sangat, Bilal hanya mampu menjawab, Ahad, Ahad, Allahu Ahad. Umayyah dan Abu Jahal terus menyiksanya. Hingga kemudian Allah menolongnya melalui Abu Bakar yang kebetulan melewati jalan itu dan membelinya untuk dimerdekakan. Akhirnya Bilal bin Rabah selamat dan kelak akan menjadi salah satu sahabat besar yang menemani perjuangan Rasulullah. Demikianlah penyiksaan demi penyiksaan dialami oleh setiap kaum muslimin di Makkah, dan penyiksaan itu semakin hebat termasuk pada keluarga Ammar bin Yasir, hingga kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah ibunya dibunuh secara keji oleh Abu Jahal. Hijrah pertama ke Habasyah. Penyiksaan tak berperi kemanusiaan dari kafir Quraisy kepada kaum muslimin membuat kondisi kaum muslimin semakin tertekan, hingga Allah kemudian menurunkan surat Al-Kahfi sebagai isyarat Rasulullah untuk melakukan hijrah pertama ke Habasyah. Rasulullah berkata, "Wahai kaum muslimin, Allah telah memerintahkan untuk berhijrah demi melindungi diri dan agama ini. Pergilah ke Habasyah, temui Raja Najasyi. Ia adalah raja yang adil dan tidak pernah berlaku zalim kepada siapapun. Pergilah bersama Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad, dan aku akan tetap berdakwah di sini." Akhirnya serombongan kaum muslimin pergi meninggalkan Mekah menuju Habasyah di waktu malam secara sembunyi-sembunyi demi keamanan mereka. Berdakwah ke Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah berdakwah bersama Zaid bin Haritsah menuju Taif berjarak 60 mil yang mereka tempuh dengan berjalan kaki. Setiap kali melewati kabilah di jalan, Rasulullah serukan Islam kepada mereka, namun tidak ada seorang pun menyambutnya. Setiba di Taif, Rasulullah menemui 3 pemuka Bani Thaqif, Abdul Yalil, Mas'ud, dan Hubaib.
dan berdiskusi dengan mereka. Rasulullah berkata kepada mereka, "Wahai Bani Thaqif, masuklah kalian ke dalam Islam. Sembahlah Allah sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya, yaitu Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim." Namun mereka menolaknya sembari berkata, Wahai Muhammad, akulah yang akan menghancurkan kain penutup Ka'bah jika Allah mengutusmu. Dan lagi, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain kamu sebagai utusannya? Demi Allah, saya tidak akan mengajak kamu berbicara selamanya. Dan jika kamu benar-benar seorang Rasul, kamu akan lebih berbahaya lagi. Akhirnya Rasulullah meninggalkan mereka. Selama 10 hari, Rasulullah berada di Taif. Selama itu pula, beliau mendatangi dan mengajak seluruh penduduk Taif untuk beriman. Namun mereka selalu menolaknya. Keluarlah kamu dari daerah kami. Dan jangan pernah kembali ke sini. Pergi kau sekarang. Kemudian mereka pun mulai berteriak dan mencaci maki Rasulullah, berbaris di kanan kiri jalan yang dilalui Rasulullah sambil melempar batu hingga kedua sandal Rasulullah terwarnai oleh darah beliau. Sementara Zaid bin Haritsah berusaha keras melindungi Rasulullah meskipun dirinya pun terluka parah di kepala akibat lemparan batu. Mereka terus mengejar Rasulullah hingga akhirnya Rasulullah berlindung di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Saibah dan berdoa. Dalam doanya Rasulullah meminta, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Aku berlindung pada sinar cahayamu ya Allah, yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat. Sungguh tiada kekuatan apapun selain atas perkenaanmu ya Allah." Allah kemudian mengutus malaikat Jibril dan malaikat pengurus gunung untuk menutupkan kedua gunung kepada penduduk Taif sebagai hukuman menolak dakwah dan menyakiti Rasulullah. Namun Rasulullah dengan tenang menjawab, "Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan pada saat ini mereka tidak menerima Islam, mudah-mudahan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitulah Rasulullah. Akhlaknya begitu lembut hingga begitu mudah beliau memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Sumpah setia kepada Rasulullah di Aqabah. Rasulullah terus berdakwah tanpa mengenal menyerah. Hingga suatu saat, buah dakwah pun mulai umat muslim merasakan. Pada musim haji tahun ke-12 kenabian, 12 orang Madinah datang menemui Rasulullah untuk bersumpah setia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami mengakui engkau sebagai manusia utusan Allah dan menerima Allah sebagai Tuhan kami. Izinkanlah kami bersumpah setia kepadamu. Rasulullah pun bersabda, "Kemarilah, bersumpahlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dan bertakwa kepadanya, dan tidak akan membantah perintahku dalam hal kebaikan." Baik Rasulullah, kami berjanji padamu. Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Mu'adz bin Umair, pemuda pandai yang Allah cintai, berangkatlah bersama mereka ke Madinah. Ajarkan Islam di tengah mereka. Semoga Allah memberikan kemudahan padamu." Rencana pembunuhan Rasulullah. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian, di awal siang, kaum kafir Quraisy mengadakan suatu pertemuan terpenting dalam sejarah mereka, yang dihadiri oleh seluruh wakil dari kabilah Quraisy untuk mempelajari rencana pasti yang secara cepat dapat membunuh Rasulullah dan mematikan cahaya dakwah Islam secara total. Mereka yang hadir memberikan usulannya. Bagaimana kalau kita keluarkan saja Muhammad? Kita buang dari negeri kita, sehingga persoalan kita pun beres. Pendapat ini kurang tepat. Jika dia sudah ke negeri orang dan penduduknya mengikuti,
maka dia akan menyerang kalian bersama mereka. Carilah cara lain untuk menghadapinya. Bagaimana kalau kita ikat saja Muhammad dan kita penjarakan sampai mati? Kurang tepat. Dari balik penjara Muhammad bisa memobilisasi sahabatnya untuk menyerang kalian. Akhirnya Abu Jahal, gembong penjahat Mekah, mengusulkan sesuatu yang belum terlintas di benak orang kafir Quraisy. Hendaknya kalian mengambil seseorang pemuda yang berkedudukan terhormat dari setiap kabilah Quraisy. Berikan pada setiap pemuda itu sebilah pedang. Kemudian bersama-sama membunuh Muhammad. Jika ini kita lakukan, maka tanggung jawab kematiannya terbagi rata untuk sebuah kafilah Quraisy, sehingga Bani Abdi Manaf tidak akan berani melakukan serangan balasan. Dan kemungkinannya mereka hanya menuntut diat atau denda. Inilah pendapat yang paling cerdas hari ini. Ayo kita menyusun rencana bersama. Parlemen kafir Quraisy pun menyetujui usulan tersebut dan berencana akan melakukannya secepat mungkin. Pengepungan rumah Rasulullah. Hingga suatu malam akhirnya berkumpullah 11 pemuda pilihan yang mewakili seluruh kabilah Quraisy dengan membawa pedang. Mereka akan membunuh Rasulullah saat Rasulullah sedang tidur di tengah malam. Tetapi Allah berkuasa terhadap urusannya. Kekuasaan langit dan bumi ada di tangannya. Allah memberitahu rencana jahat kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah. Hingga saat situasi gawat seperti ini, Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pun berkata kepada Ali, "Tidurlah kau wahai Ali di tempat tidurku. Pakailah selimut hadrami yang berwarna hijau ini, dan yakinlah bahwa mereka tidak akan berbuat jahat kepadamu." Kemudian Rasulullah keluar melewati mereka. Beliau mengambil segenggam tanah dan ditaburkan ke kepala mereka sambil membaca surat Yasin ayat ke-9. Rasulullah pun berdoa, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, serta kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Sementara itu kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah masih menunggu sampai tengah malam, sampai mereka didatangi oleh orang yang tidak bersama dengan mereka. Hei, kalian menunggu apa? Kami menunggu Muhammad. Kalian telah gagal. Demi Allah, dia telah melewati kalian dengan menaburkan tanah ke kepala kalian, lalu pergi menunaikan keperluannya. Ya, demi Allah, kami tidak melihatnya. Sambil membersihkan tanah dari kepala mereka. Kemudian mereka memasuki kamar Rasulullah dan menjumpai Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur di tempat tidur Rasulullah dengan berselimut hadrami yang berwarna hijau milik Rasulullah. Di lain tempat, Rasulullah segera menuju rumah Abu Bakar dan bersama menuju Gua Thur ke arah Yaman, sebelum akhirnya berjalan menuju Yastrib. Masuk ke kota Madinah. Berita hijrahnya Rasulullah telah terdengar oleh penduduk Madinah. Sejak itu, mereka menunggu kedatangan Rasulullah di kota mereka. Setiap hari seseorang akan menunggu di pintu kota, di atas sebuah menara sambil melihat di kejauhan, berharap Rasulullah datang pada hari itu. Hingga suatu hari, sang penjaga pintu kota melihat Rasulullah bersama sahabatnya perlahan menuju kota mereka. Hatinya begitu senang. Seseorang yang mereka cintai dan rindukan akan bersama mereka hari ini. Spontan dia berseru, "Wahai penduduk Madinah, hari ini Allah mengabulkan doa-doa kita untuk mendatangkan manusia yang kita cintai dan kita rindukan, yang mengajarkan kita kebaikan dan kebenaran, yang mengajak kita agar mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya, menunaikan sholat, zakat, dan saum. Ia memerintahkan untuk berbicara benar, menunaikan amanah,
memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kita berbuat jahat, berdusta, dan memakan harta anak yatim. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Kini beliau hadir bersama kita. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah. Suara tahmid menggema di rumah-rumah sebagai ungkapan rasa gembira. يوم حشر وجدي